Surah Al-Fatihah, ketika kita mendengar lafaz ini secara tidak langsung atau spontanitas, kita merespon bacaan tersebut dan pada akhirnya kita pun akan larut dan mengikuti alunan bacaan. Ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah sudah populer atau sudah terkenal di kalangan orang-orang mukmin dan mukminat, mulai dari kalangan orang tua, orang dewasa, bahkan anak-anak pun hafal akan ayat-ayat ini, karena ayat-ayat ini diulang-ulang setiap waktu. Berarti ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah benar-benar surah yang istimewa. Kenapa? Karena Al-Fatihah menjadi induknya Al-Quran yang khusus diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan belum pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Karena Al-Fatihah menjadi penentu sah atau batalnya ibadah sholat seseorang. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kalau bahasa Balinya, nenten sah sembahyang utawi salat yenten wenten ngewacen Al-Fatihah. Al-Fatihah merupakan surah pembuka yang pertama dan paling utama dalam Al-Quran, yang jumlah ayatnya terdiri atas 7 ayat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana 7 ayat ini dalam Al-Fatihah merupakan angka pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang selaras dengan jumlah hari, yang selaras dengan jumlah lapisan langit dan bumi, dan yang selaras dengan jumlah pintu surga dan neraka. Dan surah ini juga senantiasa dibaca berulang-ulang kali. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti pengulangan yang banyak tersebut dapat dilihat jika sehari saja kita membaca 17 kali dalam sholat fardu,
maka sebulan akan terbaca surat Al-Fatihah sebanyak 510 kali. Dan bila digabung dengan sholat sunnah sebanyak 34 kali, tentu sangatlah banyak pengulangannya. Ketika kita banyak mengulang-ulang surah Al-Fatihah dalam membacanya, pasti akan banyak mengalir kebaikan-kebaikan yang akan kita peroleh. Subhanallah, ternyata bukan hanya itu saja kita dapatkan. Bahkan pahala bacaan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 10 kali lipat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a min kitabillah," barang siapa yang membaca sebagian dari kitab-kitab Allah atau Al-Quran, falahu hasanah, maka ia telah memperoleh satu kebaikan atau baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 10. La aqulu alif lam mim, aku tidak mengatakan alif lam itu harfun, satu huruf, lakin tetapi alifun harfun, alif itu satu huruf, walamun harfun, dan lam itu satu huruf, wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Sehingga ketika kita membaca alif lam mim, berarti kita telah mendapatkan 3 pahala kebaikan. Bila dikali 10 sama dengan 30 kebaikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana jika kita membaca Al-Fatihah yang jumlah ayatnya 143 huruf? Tentu akan banyak pahala kebaikan yang akan kita dapatkan, yakni 143 dikali 1 sama dengan 143. Kemudian dikalikan 10, maka jumlahnya menjadi 1430. Nah, itulah pahala kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita membaca surah Al-Fatihah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini baru membaca sekali. Lalu bagaimana kalau kita membacanya sampai 34 kali dalam sehari semalam? Tentu akan banyak pundi-pundi kebaikan yang akan mengalir kepada diri kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu keistimewaan surah Al-Fatihah adalah diwahyukan atau diturunkan melalui pintu khusus. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saat Jibril duduk di sisi Nabi, terdengar gemuruh di atas langit
Maka Jibril mengangkat kepalanya dan berkata, "Hadza babum minas sama' futihal yaum." Inilah pintu langit yang hari ini dibuka. Lam yuftah qattu illal yaum. Sebelumnya tidak pernah dibuka sekalipun kecuali hari ini. Fanazala minhu malakun faqal. Maka turunlah malaikat. Lalu Jibril melanjutkan penjelasannya. Hadza malakun nazala ilal ard. Inilah malaikat yang turun ke bumi. Lam yanzil qattu illal yaum. Yang sebelumnya belum pernah turun kecuali pada hari ini. Fasallama wa qal. Kemudian ia memberi salam dan berkata, "Abshir binurain qad utaituhuma." Berbahagialah dengan dua cahaya yang telah diberikan. Lam yu'tihima nabiyyun qablak. Yang tidak pernah diberikan sebelumnya kepada nabi sebelummu. Fatihatil kitab wa khawatim suratil Baqarah, yakni surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Lam taqra biharfin illa utituh. Tidaklah engkau membaca satu huruf kecuali telah diwahyukan kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Pernahkah kita mendengar dan membaca surah Al-Fatihah? Jawabannya tentu pernah. Namun, sudahkah kita mengulanginya? Kalau belum, mari kita bersama-sama mengulanginya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan pahala kebaikan berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah kita baca berulang-ulang surah Al-Fatihah. Kita cintai dan kita rindukan surahnya.
yang dengannya insya Allah akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami untuk mampu membacanya sepanjang malam dan sepanjang siang, supaya kami dapat membacanya sebanyak-banyaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau benar, yakinlah itu pasti datangnya dari Allah, dan kalau salah itu adalah kekhilafan dan kebodohan kami pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafur.